Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim ahallallahu fihi ta'amun wa sharab wa harramallahu 'alaykum fihi as-siyam. Fa yawmu takbirin wa tahlilin wa tasbihin wa tahmidin fasabbihu rabbakum wa tubu ilaihi wastaghfiruh. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini satu kegembiraan bercampur dengan haru, dengan kesedihan menjadi satu dan timbul di semua hati kaum muslimin. Mengapa kita bergembira hari ini? Karena hari ini kita kembali kepada fitrahnya. Insya Allah Allah mengampuni dosa kita semuanya. Pada hari ini kita gembira karena kita telah berjuang 1 bulan penuh untuk menaklukkan hawa nafsu kita sendiri. Pada hari ini kita bergembira karena ada orang-orang yang sangat ingin hadir di sini, sangat ingin sholat di sini bersama kita. Tapi ada yang lebih cepat daripada keinginan, yaitu kematian. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal seseorang telah datang, tidak ada yang bisa menundanya walaupun sesaat, dan tidak ada yang bisa memajukannya. Ada orang-orang yang wajahnya masih terbayang, ada orang-orang yang senyumnya masih terbayang di mata kita. Tapi saat kita pulang ke rumah nanti, kita tidak bertemu dengannya. Selama ini kita genggam tangannya, selama ini kita cium tangannya, namun kita tidak bisa lagi bertemu dengannya. Kemana mereka? Mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah pindah ke alam lain dan tidak akan pernah bertemu kita kembali di dunia. Ini adalah hari-hari bercampurnya kegembiraan dan kesedihan menjadi satu. Tidak ada yang bisa mengusir kesedihan itu kecuali teriakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, begitu tenggelamnya matahari kemarin sore dan terbitnya hilal bulan baru, bulan Syawal, maka berpisahlah kita dengan 1 bulan
yang di dalamnya kita menunaikan salat tarawih. Berpisahlah kita dengan 1 bulan yang di dalamnya ada 1 malam 1000 bulan. Yang berpisahlah kita dengan 1 bulan yang kita rindu beribadah di dalamnya, membaca Al-Quran, bersedekah, buka dan sahur bersama. Kita rindu dengan bulan tersebut. Namun bulan itu sudah pergi meninggalkan kita. Apakah dia akan datang lagi? Iya, insya Allah tahun depan Ramadan akan datang lagi. Apakah kita akan menemuinya? Belum tentu. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Bisa jadi sholat Idul Fitri hari ini adalah sholat terakhir bagi kita. Maka yang bisa kita bawa sebagai oleh-oleh dari tamu agung Ramadan adalah nilai-nilai Ramadan yang akan kita terapkan di masa kehidupan mendatang. Ramadan berakhir, namun hidup kita belum berakhir. Masih ada Syawal, masih ada Dzulqa'dah, masih ada Dzulhijjah, ada Muharram. Kita bawa bekal dari Ramadan untuk persiapan kelanjutan hidup kita. Maka pada kesempatan pagi hari yang cerah dan diberkahi ini, khatib akan menyampaikan 4 nilai perjalanan Ramadan kita kemarin yang bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Bekal yang pertama, jamaah sekalian, yaitu Ramadan menanamkan kepada kita rasa takut kepada Allah. Kalau di Ramadan kita takut makan di siang hari, kalau di Ramadan kita takut minum di siang hari, kita takut menghampiri istri kita padahal sudah sah, kita takut berkata dusta, kita takut berbuat dosa, maka dan semuanya bisa kita tahan selama 1 bulan penuh. Itulah yang perlu kita bawa setelah Ramadan, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dunia ini sekarang kita sedang menghadapi krisis rasa takut kepada Allah. Suami sudah tidak takut lagi kepada Allah. Dia biarkan istri dan anak perempuannya keluar rumah tanpa menggunakan hijab. Laki-laki perempuan sudah tidak takut lagi kepada Allah. Dia sentuh kulit yang tidak halal dan dia biarkan orang lain menyentuhnya. Pedagang-pedagang sudah tidak takut lagi kepada Allah. Dia curangi timbangan dan dia bohongi pembeli. Lihatlah kisah anak-anak Adam. Ketika Habil berkata kepada Qabil yang ingin membunuhnya, Habil berkata, jika engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan membalas menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Kenapa? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Aku takut dilihat Allah. Aku takut dosa. Maka takut kepada orang tua, maka mereka akan tidur. Takut kepada pemerintah, mereka mungkin akan lalai. Takut kepada CCTV mungkin rusak, mungkin mati lampu. Tapi takut kepada dia. Siapa dia? Dialah Allah, tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, dia selalu mengawasi kita. Itulah takut yang sebenarnya. Maka mari jamaah sekalian, kita bawa rasa takut itu keluar Ramadan. Kalau seorang anak takut kepada Allah, dia tidak akan berani membantah orang tuanya. Kalau seorang orang tua takut kepada Allah, dia tidak akan menyia-nyiakan anaknya. Kalau seorang pedagang takut kepada Allah, dia akan adil dalam timbangan, tidak berani mencurangi timbangan. Kalau wanita takut kepada Allah, dia tidak akan berani memperlihatkan auratnya, walaupun satu lembar rambutnya kepada laki-laki yang non-mahram. Dia takut kepada Allah. Kalau seorang laki-laki takut kepada Allah, dia tidak akan berani menyentuh kulit wanita yang bukan mahram, karena dia tahu ditancap besi di kepalanya itu lebih baik daripada dia menyentuh kulit yang bukan mahramnya. Maka ada di antara orang yang mendapatkan naungan
nanti di mana pada hari kiamat tidak ada naungan apapun kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang didatangi oleh wanita untuk berbuat tidak baik. Wanita itu cantik, wanita itu kaya, maka dia pun mengatakan kepada wanita itu, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Inilah orang yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Maka setelah Ramadan pelatihan tidak berakhir. Habis ini kita akan ada pelatihan 6 hari bulan Syawal. Apa tujuannya? Untuk meningkatkan rasa takut kita pada Allah. Setelah itu ada puasa di bulan Dzulqa'dah. Apa tujuannya? Meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Setelah itu ada puasa di bulan Arafah, 9 hari di bulan Dzulhijjah. Apa tujuannya? Meningkatkan rasa takut kepada Allah. La'allakum tattaqun, agar kalian takut, agar kalian bertakwa kepada Allah. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mengajarkan takut kepada Allah. Pengajian yang baik adalah pengajian yang mengajarkan takut kepada Allah. Berapa banyak pengajian yang kita ikuti, berapa banyak kajian ilmu yang kita ikuti, kalau tidak menambah rasa takut kepada Allah, itu hakikatnya bukanlah pengajian. Maka mungkin kita tidak takut kepada Allah karena kita telah diperdaya oleh syaitan. Kita keluar dari pengajian hanya memperoleh kalimat-kalimat hikmah, ilmu-ilmu yang bagus disampaikan, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah adalah benteng pertama antara kita dengan api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bekal yang kedua yaitu peduli kepada orang lain. Takut kepada Allah adalah hablum minallah, dan peduli kepada orang lain adalah hablum minan nas. Seorang muslim harus baik hubungannya kepada Allah dan kepada sesama manusia. 30 hari lamanya kita diajak untuk mengerti perasaan orang lain. Kita diajak untuk berlapar-lapar, berhaus-haus. Apa tujuannya? Untuk mengerti bagaimana penderitaan orang-orang miskin, orang-orang yang setiap harinya lapar. Tak lain tak bukan adalah menanamkan kepada diri kita untuk bisa memahami perasaan orang lain. Islam bukanlah agama egois. Sampai-sampai dikatakan Nabi SAW, laisa bil mu'min, bukan orang mukmin, alladhi yabitu syab'an wal jaru ila jambihi ja'i'un. Bukan orang mukmin yang dia bisa tidur dalam keadaan kenyang tapi tetangganya kelaparan. Dia bukanlah orang mukmin. Kenapa kita berlapar-lapar sebulan penuh 30 hari? Ya, karena kita ingin merasakan perasaan penderitaan orang yang miskin, orang yang lemah. Mari jamaah sekalian, selepas bulan Ramadan kita tingkatkan perhatian kita kepada orang miskin sekitar kita, orang duafa dan anak-anak yatim. Idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min thalath illa shadaqatun jariyah. Ketika manusia mati maka terputus semua amalnya kecuali sedekah jariyah. Ketika kita memberi makan orang miskin, ketika kita memberi makan anak yatim, maka dia akan tumbuh dalam dagingnya sedekah kita. Apapun yang dia lakukan, pahalanya mengalir kepada kita. Apa bukti puasa itu berhasil? Apa bukti puasa itu menyentuh hati kita? Dia menjadi ringan tangan, suka membantu orang, suka memberi makan orang. Tapi kalau puasa hanya sampai menyentuh lambung saja, maka tidak akan berdampak pada diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bekal yang ketiga yaitu memakmurkan masjid. 30 malam kita ramaikan masjid-masjid di sekitar kita untuk sholat tarawih dan witir. Apa maknanya? Yaitu agar kita memakmurkan masjid selepas Ramadan. Bukan berhasilnya Ramadan kalau masjidnya ramai ketika Ramadan. Itu bukan tanda berhasilnya Ramadan. Bahkan berhasilnya Ramadan itu adalah ketika masjid itu juga ramai ketika setelah Ramadan.
Nabi SAW adalah pribadi yang lembut hatinya, pribadi yang lembut lisannya. Namun ketika melihat masjidnya kosong, Rasulullah marah. Beliau mengatakan, la yantahiyanna, jangan dilakukan lagi seperti ini, jangan diulangi lagi seperti ini. La uharriqanna alaihim buyutahum, sungguh akan aku bakar orang yang tidak mau ke masjid. Aku bakar rumah-rumah orang yang tidak mau ke masjid. Padahal beliau memiliki hati yang lembut. Tapi ketika masjid, rumah Allah kosong, beliau pun marah. 30 malam kaki kita dijinakkan untuk pergi ke masjid. 30 malam kita dipanggil, lalu datang sholat isya, taraweh, witir, tadarus Al-Quran di masjid, sholat sunnah di masjid. Tujuannya apa? Agar kita senantiasa bisa memakmurkan masjid-masjid Allah. Kita makmurkan sholat 5 waktu di masjid-masjid Allah selepas Ramadan ini. Pada hari matahari di atas kita sangat dekat. Yauma la dhilla illa dhillu. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka yang mendapatkan naungan salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid. Ketika hati kita sudah terpaut di masjid, badan boleh di pasar, badan boleh di kantor, badan boleh di sekolah, di kampus. Tapi ketika ada kumandang adzan, hayya 'alas shalah, mari kita salat, maka gelisah hatinya, dia kepingin untuk menggerakkan kakinya berjalan ke masjid. Mari sama sekalian kita makmurkan masjid-masjid Allah. Itu adalah bukti bahwa pelatihan 30 hari kita berhasil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bekal yang terakhir, yaitu bekal yang keempat, husnudzon kepada Allah. 30 hari lamanya kita dilatih untuk banyak berdoa. Allah berikan waktu mustajab itu tiap harinya. Ketika kita berpuasa, kita angkat tangan kita, kita minta kepada Allah, Allah kabulkan. Ketika berbuka, kita angkat tangan kita butuh sesuatu, Allah berikan. Maka ketika 10 hari terakhir, kita angkat tangan kita minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah pun mengampuni kita. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah Muhammad, aku itu dekat, aku tidak jauh, aku itu dekat, aku mengabulkan semua permohonan hambaku. Ini janji Allah. Allah pun mengajarkan kepada kita agar berprasangka baik kepadanya, selalu husnudzon kepadanya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Allah berfirman, ana 'inda 'abdi dhanni bi, aku sesuai prasangka hambaku, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Jika dia mengingatku ketika sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika dia mengingatku dalam suatu kumpulan, aku akan mengingatnya dalam kumpulan yang lebih baik daripada itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah, begitulah kita diajari dalam Islam untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Ma utiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husni dhanni billah." Tidak ada yang lebih baik diberikan kepada seorang hamba kecuali husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Jamaah sekalian, berbaik sangka kepada Allah atas semua perjalanan hidup kita. Doa-doa yang kita panjatkan mungkin belum terwujud. Permintaan yang kita minta kepada Allah mungkin belum diberi oleh Allah. Tetapi berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai masalah dan musibah yang menimpa hidup kita mungkin belum kunjung terlihat cahaya solusinya, namun berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat ini, permasalahan umat ini yang mungkin tidak kunjung membaik,
tidak kunjung naik kesadarannya, jangan pernah putus asa. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Nabi pernah bersabda, inna sil'atallahil ghaliyah, inna sil'atallahil jannah. Sungguh barang dagangan Allah itu mahal. Sungguh barang dagangan Allah itu surga. Surga itu adalah barang yang paling mahal. Tetapi betapa mahalnya surga, Rasul menyuruh kita untuk husnudzon, kita bisa mendapatkannya. Bahkan Rasulullah menyuruh kita kalau minta surga, minta yang paling tinggi. Wa idza sa'altumuhal jannah fas'alul firdausil a'la. Jika kamu minta surga, minta yang paling tinggi, jangan yang paling rendah. Minta surga yang di situ ada Rasulullah SAW. Minta surga yang di situ ada para nabi. Mungkin kita akan berkata, siapalah kita untuk berani minta surga yang bersanding dengan para nabi. Tapi itulah yang diajarkan Nabi kita, untuk memiliki jiwa yang selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang diajarkan Rasul. Kalau kita minta sama Allah tapi belum kunjung dikabulkan, itu bukan serta-merta menjadikan kita itu dibenci Allah, bukan. Kalau kita minta sama Allah tapi belum dikabulkan, bukan berarti Allah marah kepada kita, bukan. Mengapa kita tidak punya keyakinan dalam sebuah riwayat, innal abda yad'ullaha ta'ala, sesungguhnya ada seorang hamba, dia berdoa kepada Allah, wa huwa yuhibbuhu, dan Allah cinta sama hamba ini. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, iqdi li abdi hajatahu wa akhirha. Wahai Jibril, berikan permohonannya di akhir. Akhirkan permohonannya, pengkabulannya. Fa inni uhibbu, karena aku cinta, ala azalu asma'u sautan, aku masih ingin mendengar suaranya. Aku masih ingin mendengar rintihannya. Aku masih rindu dengan suaranya. Haruslah kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan marah kepada Allah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Apa yang lebih mahal dari itu semua dibandingkan dengan permintaan kita dikabulkan? Allah cinta dengan suara kita, Allah rindu dengan istighfar kita, Allah rindu dengan rintihan doa-doa kita. Mengapa kita tidak berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang kita minta belum dikabulkan itu karena Allah sangat cinta, sangat rindu kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini kita dilarang lagi untuk berpuasa. Pada hari ini kita diperintah untuk merayakan kemenangan. Puasa bukan hanya satu-satunya syariat Allah, tapi makan makanan yang halal di hari fitri, ini adalah juga perintah Allah, syariat Allah. Maka pada hari ini disebar zakat-zakat fitrah. Pada hari ini terisi perut yang biasanya lapar. Jika perkataan malaikat kepada Maryam waktu itu adalah fakuli washrabi wa qarri aina, wahai Maryam, makanlah kamu, minumlah kamu, dan bersenang hatilah hari ini. Maka perkataan kepada kita adalah makanlah wahai kaum muslimin, minumlah dan bersenang hatilah, husnudzonlah kepada Allah, berbaik sangkalah kepadanya, agar tidak ada lagi yang bersedih di hari yang gembira ini, agar tidak ada lagi yang sempit hatinya dengan merintih dengan deritanya, agar tidak ada lagi yang putus asa karena apa yang menimpanya. Allah Maha baik, Allah sayang kepada kita semua. Maka bersyukurlah memiliki Allah, Tuhan kita semua. Taatlah kepadanya, jangan sekali-kali membuatnya murka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Pada khutbah yang kedua ini kami akan tutup dengan sebuah kisah dua orang yang dikeluarkan dari nerakanya Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika ahli surga telah memasuki surga semuanya, ketika ahli neraka semuanya dimasukkan ke dalam neraka, kemudian ada dua orang yang dipanggil oleh Allah dari neraka. Dia dikeluarkan dari neraka. Allah perintahkan kepada malaikat, keluarkan dua orang itu dari neraka. Maka dikeluarkanlah dua orang itu dalam keadaan hancur lebur. Wajahnya pun sangat muram karena siksaan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Dengan rantai yang mengikat tangan dan kakinya, dia menyeret menuju Allah. Lalu Allah bertanya kepada mereka berdua, bagaimana keadaanmu? Bagaimana tempat tinggalmu sekarang? Mereka berdua pun menjawab, tempat kembali yang paling buruk ya Allah. Tempat kembali yang paling buruk. Maka Allah pun berfirman, dzalika bima qaddamat aydikum